Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah Masjid Nur Hidayah Jumagatan ingkang tansah kawula muliakan. Alhamdulillah di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang mana itu tidak lain adalah pertanyaan malaikat kubur. Jawaban dari pertanyaan malaikat kubur. Menanyakan apa Bapak Ibu? Selesai mutan? Menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Menanyakan tentang apa boleh? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ketahui tentang beliau. Dan menanyakan tentang Islam. Termasuk apa? Di antaranya adalah apa? Syahadat. 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu 3 hal ini termasuk yang paling utama atau 3 landasan yang harus diketahui oleh setiap muslim sebagai persiapan ujian di alam kubur. Nek di ujian di dunia kita bisa pripun, Pak? Bisa belajar, bisa macam-macam lah. Tapi kalau di alam kubur nanti itu tergantung bagaimana kita mengamalkan ketiga landasan tadi. Jadi jawaban kita itu tergantung apa? Amal kula panjenengan sami di dunia. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan ucapan atau dengan jawaban yang teguh di dunia dan di akhirat. Jadi kalau di dunia dia mengamalkan 3 landasan ini dengan sungguh-sungguh, berusaha mempelajarinya, berusaha mengamalkannya, maka apa? Jawaban kita nanti juga jawaban yang teguh, jawaban yang pasti dan kuat. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan, hanya melu-melu, maka nanti apa? Jawabannya sebagaimana di dalam hadis Nabi, la adri, sami'tun nas yaqulun. Saya tidak tahu. Saya dulu dengar manusia berkata demikian dan demikian. Tidak punya keyakinan, Bapak Ibu. Nah, itu sudah selesai. Sekarang kita perdalam lagi. Kita perdalam dengan membaca kitab yang lain, yang juga masih karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kitab Usulul Iman. Kitab tentang hadis-hadis yang menjadi dalil daripada rukun-rukun iman. Jadi kalau tadi di antara 3 landasan utama itu mengenal Allah, maka di sini nanti kita akan membaca hadis-hadis tentang keimanan kepada Allah yang mengenalkan sifat-sifat Allah kepada kita, perbuatan-perbuatan Allah kepada kita, sehingga kita semakin yakin, semakin kuat. Kenapa Pak kita harus belajar hadis-hadis ini? Karena kalau kita ingin mengenal seseorang, Pak, mengenal seseorang, itu caranya bagaimana Pak? Ketemu langsung atau melihat langsung. Itu kalau orang. Kalau Allah, siapa yang sudah ketemu dengan Allah di antara kita Pak? Ya, tidak ada. Bahkan tidak ada yang sanggup melihat Allah di dunia. Nah, kalaupun kita tidak ketemu langsung sama orang, kita bisa melihat apa? Fotonya, gambarnya, atau yang semisal dengan orang tadi, misalnya adiknya atau kembarannya. Misalnya Pak Rohmat. Pak Rohmat itu seperti apa toh? Oh, Pak Rohmat itu punya kembaran. Itu loh Pak Ali itu loh. Oh, Pak Ali kita tahu. Berarti Pak Rohmat kurang lebih kita tahu karena kembarannya kita tahu.
Tapi ada enggak Pak yang semisal dengan Allah di dunia ini? Tidak, tidak ada. Maka juga apa? Tidak mungkin kita mengenal Allah dengan melihat gambarnya atau yang semisal dengan Allah, karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, kalau melihat langsung tidak mungkin, melihat yang semisal atau gambarnya juga tidak mungkin, maka satu-satunya cara kalau kita ingin mengetahui sesuatu yaitu apa? Mendengar informasi yang mengabarkan tentang sesuatu tadi. Misalnya, Pak Rohmat itu bagaimana? Oh, Pak Rohmat itu orangnya tinggi besar, murah senyum. Nah, itu gambaran apa tentang Pak Rohmat. Nah, bagaimana dengan Allah? Siapa yang kenal, yang tahu dengan Allah? Yang tahu Allah itu bagaimana atau bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatan Allah? Sinten, Mbak, Bu? Ya Allah sendiri atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengenal Allah, mau tidak mau harus melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal di dunia ini, kita kenal dengan orang yang punya kekuasaan. Jenengan merasa bangga mboten Pak, merasa terhormat mboten? Kenal dengan Pak Presiden, merasa terhormat mboten? Merasa terhormat. Dekat sama Pak Presiden pasti apa? Kita merasa bangga. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang menciptakan semesta alam ini? Kira-kira kalau panjenengan sami pengen dekat mboten, Pak, dengan Allah? Pengen mboten? Ya, pengen. Karena kalau orang dekat dengan Allah pasti dilindungi, dijaga, dibantu, diberi taufik, dimudahkan urusan. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, maka kita harus kenal bagaimana sifat-sifat Allah itu. Jangan sampai kita ingin memuliakan Allah dengan cara-cara yang justru tidak dicintai oleh Allah. Kita pengennya mendekat kepada Allah agar dicintai Allah, ternyata cara kita mengagungkan Allah keliru. Cara kita beribadah kepada Allah tidak disukai oleh Allah. Berarti kita akan dekat nopo jauh, Pak? Justru menjauh. Oleh karena itu, di kitab ini Bapak Ibu sekalian, kitab Usulul Iman itu isinya tentang ayat dan hadis-hadis yang mengenalkan Allah kepada kita, yang menginformasikan tentang Allah kepada kita, bagaimana sifat-sifat Allah itu. Agar apa? Agar kita bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi tadi Pak, satu-satunya cara kita mengenal Allah yaitu apa? Melalui ayat-ayat Al-Quran atau apa? Napa Pak? Monggo. Melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan di antara manusia Rasulullah yang paling kenal dengan Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah, para ulama. Ulama itulah orang-orang yang mengenal Allah. Maka semakin seorang hamba kenal dengan Allah, semakin dia mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Baik, oleh karena tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali dirinya sendiri, maka di hadis pertama ini, Pak, tentang bab ma'rifatullah wal iman bihi. Bab tentang mengenal Allah dan kewajiban beriman kepadanya. Hadis pertama itu hadis qudsi. Hadis qudsi ini kenapa Bapak Ibu? Hadis yang disandarkan kepada Allah, ucapan yang disandarkan kepada Allah.
Tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Itu melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Qudsi itu adalah ucapan Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang pertama yaitu tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu hak Allah? Kalau kita tidak tahu hak orang tua kita, mungkin tidak kita berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu. Tidak. Kita ya, misalnya tahu orang tua kita itu yang melahirkan kita, tapi bukan beliau yang merawat kita. Kira-kira baktinya sama mboten kalau kita tahu dengan orang tua yang merawat kita dari kecil. Sama napa mboten rasanya? Jelas beda, meskipun tahu itu sama-sama orang tua kita. Nah, oleh karena itu hadis pertama ini tentang hak Allah agar kita bisa menunaikan hak Allah karena setiap saat kita itu tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah. Tidak ada satu detik pun, Pak, dari kehidupan kita yang lepas dari nikmat Allah. Bernafas niki nikmat mboten, Mbak? Cobi dipites niki. Napa? 3 menit kinten-kinten pripun rasane? Pun mboten karuan. Apalagi nikmat napa? Melihat. Nikmat melihat itu nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai Allah itu menjanjikan surga bagi mereka yang diuji dengan kebutaan. Dalam hadis disebutkan, man akhadtu habibataihi, barang siapa man ibtalaitu fi habibataihi, kata Allah barang siapa yang aku uji di kedua matanya, kemudian dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah, falaisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga, Pak. Kenapa, Pak? Karena orang kalau sudah dicabut penglihatannya, semua nikmat di dunia itu tidak sempurna. Kita kalau mau makan, Pak, mau makan itu enaknya tutup mata atau melihat makanan, Pak? Melihat. Wah, enaknya kayak apa kalau matanya tertutup, pripun, Pak? Nah, kalau kita merem, makannya sambil merem, tidak senikmat kalau matanya terbuka. Nggih, betul? Belum lagi istri cantiknya kayak apa? Iya. Kalau kita buta, pripun, Mbak? Bisa menikmati kecantikannya? Tidak bisa. Itu soal nikmat lagi. Belum lagi soal pekerjaan. Orang kalau sudah dicabut penglihatannya mau jalan ke masjid saja pripun? Rekaos betul? Rekaos. Ajeng dandani listrik pripun? Saged semua pekerjaan lebih berat. Jadi nikmat tidak ada yang sempurna, semua pekerjaan tambah berat. Padahal kalau di dunia ini tambahnya kesulitan, rasa sakit, musibah itu menghapus dosa, meninggikan derajat. Oleh karena itu, orang yang diuji dengan kebutaan, kemudian dia ridho, tidak ada balasan kecuali surga. Nah, di sini, kalau kita tidak mengenal hak orang tua, kita tidak akan bisa berbakti sebagaimana mestinya. Demikian juga kalau kita tidak mengenal hak guru kita. Kita tidak akan bisa memberikan bakti kita kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita tidak mengenal Allah. Apa itu hak Allah? Bagaimana kita akan menjaga hak-hak Allah? Padahal kalau seorang hamba itu menunaikan hak Allah, kenapa? Allah menjanjikan tidak akan menyiksa orang yang menunaikan hak Allah. Dan ini apa? Ya hadis yang pertama niki hadis qudsi ingkang dipun riwayataken Imam Muslim saking sahabat pun asma Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah berfirman, Allah berkata, Ana aghna syuraka anisyirki. Aku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Zat yang paling tidak membutuhkan apa? Sekutu. Kalau kula panjenengan sami butuh sekutu mboten, Mbak? Butuh. Lah garwane jenengan iku napa?
Nah niku kak sekutu. Sepados apa? Merawat anak, bangun rumah, pekerjaan-pekerjaan harian. Karyawan niku napa karyawan nggih sekutune kula panjenengan sami nek jenengan kagungan karyawan, nah mereka yang membantu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pripun? Ana aghna syuraka anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Maka jangan sekali-kali menduakan Allah. Gimana? Aghna syuraka anisyirki. Man amila amalan, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan suatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan diriku dengan selainku, dia menyekutukan diriku, menyekutukan Allah dengan selain Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Terus Gusti Allah niku mboten ridho Bapak Ibu kalau diduakan. Kenapa? Kalau Allah itu tidak ridho kalau diduakan. Nuwun sewu sebagai gambaran. Sebagai gambaran ibu-ibu ngendikan ten bapak. Pak, mbok jenengan niku nek ten kula niku mbok sik gemati kados Pak Ali nika misal. Ridho mboten, Pak? Garwane jenengan ngaten niku. Jenengan niku nek kalau kula mbok sik gemati kados Pak Ali. Ridho mboten? Mboten ridho. Pak Ali opo jasane ning kowe ora tau menehi apa-apa kok tok puji-puji. Aku saben dina napa? Oh, nafkahi kerja isih diragukan. Niku napa? Kita saja, Pak, yang kebaikannya kepada istri itu kurang, tidak mau diduakan. Sedangkan Allah itu kepada kita kebaikannya nopo sing boten, sing kurang nopo. Semuanya Allah penuhi. Pramila wonten ing Al-Qur'an niku seringkali Allah mengingatkan kita dengan kebaikan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana, nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan. Nah, terus orang yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah itu satu, dia tidak mengakui kesempurnaan Allah. Kados istri yang memuji suaminya orang lain, tidak muji suaminya sendiri. Niku napa? Tidak mengakui kesempurnaan suaminya. Nah, kalau ada orang menduakan Allah berarti napa? Dia tidak mengakui kesempurnaan Allah. Secara tidak sadar ataupun sadar dia tidak mengakui kesempurnaan Allah. Niki kurang ajar mboten? Ya kurang ajar. Kurang ajar saben dina saben detik diparingi nikmat kok mboten ngakui kesempurnaanipun Gusti Allah. Sebab itu kaping kalih, napa kok Gusti Allah niku mboten ridho nek disekutukan? Karena orang yang mensekutukan Allah itu artinya menisbatkan kekurangan kepada Allah. Nopo bedane tidak mengakui kesempurnaan kali menisbatkan kekurangan. Pundi sing lebih parah? Menisbatkan kekurangan niku sing luwih parah. Kalau tidak mengakui kesempurnaan Allah itu ya itu dosa besar. Tapi dia tidak mencela Allah. Tapi kalau menisbatkan kekurangan itu apa? Ya itu termasuk celaan. Tidak hanya tidak mengakui kesempurnaan tapi mencela dengan menisbatkan kekurangan. Pramila apa? Allah itu di antara nama Allah adalah As-Somad. As-Somad niku napa? Zat yang maha yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Tapi semua makhluk butuh kepadanya. Pramila nek kula panjenengan sami maos qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tunggal dalam segala sesuatu. Dalam kemuliaannya, dalam kesuciannya, dalam kebaikannya, dalam kasih sayangnya,
dalam apa? Kekuasaannya. Allahus Samad, dialah Allah kenapa? Yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Tidak memiliki celah, tidak memiliki kekurangan. Tidak membutuhkan apapun dari siapapun, tapi semua hambanya butuh kepadanya. Dadas napa orang yang mensekutukan Allah itu satu tidak mengakui kesempurnaan Allah, yang kedua menisbatkan kekurangan kepada Allah. Yang ketiga melakukan kedoliman yang paling besar. Kenapa? Orang yang dolim itu adalah orang yang tidak memberikan hak. Maka orang yang berbuat syirik adalah orang yang tidak memberikan hak Allah. Maka kedolimannya melebihi kedoliman kepada makhluk. Sehingga Allah tidak ridho. Allah tidak ridho kalau diduakan. Karena itu adalah apa? Melanggar hak Allah. Pramila wonten ing hadis Rasulullah nate ngendikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Maka dijawab napa Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh mensekutukan Allah. Itu hak Allah. Maka orang yang mensekutukan Allah, dia tidak menunaikan hak Allah. Berarti kedolimannya kedoliman yang paling besar. Lajeng apa? Di sini Allah berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, dia mensekutukan diriku dengan yang lain pada amal itu, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Artinya nopo Bapak Ibu sekalian? Orang yang beramal tapi kok mboten ikhlas, itu amalnya justru akan menghalangi dari hidayah. Akan menjauhkan dari hidayah. Kenapa? Karena Allah meninggalkan dirinya. Nek jenengan sedekah, tapi niatnya mencari pujian manusia, itu menjadi salah satu penyebab tertutupnya pintu hidayah. Jadi kalau ada orang beramal kebaikan bukan karena Allah, tapi untuk selain Allah, maka Allah tinggalkan kita, Pak. Kita tidak dibimbing, tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah, maka akan semakin jauh. Pramila nuwun sewu, Pak. Jenengan kalau ngaji itu atau kita kalau mau ngaji harus kepada orang yang betul-betul paham permasalahan tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah. Kalau kita ngaji kepada orang yang tidak paham tauhid, tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, justru itu akan memperlambat hidayah. Memperlambat hidayah. Oleh karena itu tidak boleh kita beramal dengan amalan yang kita mensekutukan Allah pada amal tersebut. Karena itu akan menjadi salah satu pintu yang menghambat hidayah Allah sampai kepada kita. Kemudian bentuk mensekutukan Allah niku napa mawon? Pripun bentuk mensekutukan Allah niku? Mensekutukan Allah pada zatnya. Contohnya pun apa? Orang yang mengatakan Isa adalah putra Allah. Atau orang-orang musyrikun yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Atau Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Maka itu bentuk mensekutukan Allah pada zatnya. Bahwasanya Allah punya keturunan.
Maka itu satu bentuk kesyirikan yang pertama, mensekutukan Allah pada zatnya. Yang kedua, ada enggak Pak yang meminta napa misalnya napa diangkatnya musibah kepada selain Allah. Anten mboten mintanya kepada misalnya napa danyange desa. Misalnya napa eh, sawai diserang homo tikus. Terus melakukan ritual untuk meminta Dewi Pertanian agar mengamankan apa? Padinya. Ini apa? Yang mengatur alam semesta, yang menimpakan musibah itu sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kemanfaatan melindungi kita itu Allah. Maka ketika seorang menisbatkan pengaturan alam semesta kepada selain Allah, berarti dia telah mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah dalam hal apa, Bapak Ibu? Dalam perbuatannya. Dalam perbuatan Allah. Allah itu apa di antara perbuatan Allah mengatur rezeki. Oleh karena itu kalau ada orang minta penglaris kepada selain Allah, entah dituliskan raja, entah dengan mantra, entah dengan amalan yang tidak ada dalilnya, maka itu apa? Perbuatan minta kelancaran rezeki kepada selain Allah, niku bentuk mensekutukan Allah. Dalam hal apa? Dalam perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah itu hanya boleh dinisbatkan kepada Allah, tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Kalau ada orang minta hujannya ditahan kepada pawang hujan, itu mensekutukan Allah dalam hal apa, Bapak Ibu? Mensekutukan Allah dalam perbuatan Allah. Makanya kalau kita takut ada hujan, hujan itu rahmat, kasih sayang Allah, kita punya doa, Pak. Tidak perlu minta sama selain Allah. Doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu turun di sekeliling kami, di sekitar kami, bukan di atas kami. Terus jenengan nek napa wonten hajatan Semelang nek Jawa perbanyak doa niku. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di samping atau di sekeliling kami, bukan di atas kami. Jadi tidak perlu pergi ke pawang, Bu. Hujan bukan perlu. Sampun, Pak. Oh, nggih, sekedar. Terus apalagi, Pak, mensekutukan Allah dalam sifatnya. Misalnya apa sifat ilmu. Yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah. Kalau jenengan percaya sama dukun, sama orang pinter, bisa ngeramal rezeki, bisa ngeramal jodoh, itu berarti menisbatkan ilmu gaib kepada selain Allah. Maka itu mensekutukan Allah pada sifat-sifatnya, yaitu sifat ilmu. Nanti kadang mensekutukan Allah pada kasih sayangnya, Pak. Mensekutukan Allah pada kasih sayangnya juga ada sifat kasih sayang, sifat rahmat. Kemudian mensekutukan Allah dalam nama-namanya, nama-nama Allah. Dan yang terakhir mensekutukan Allah dengan pengagungan dan peribadahan kita. Sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah ibadah-ibadah. Mensekutukan Allah dengan perbuatan hamba. Maka ini juga tidak boleh. Makatan Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan malam kali ini baru kita ambil hadis yang pertama. Tentang apa Pak? Hadis yang pertama ini hak Allah. Hak Allah. Yaitu apa? Tidak boleh kita mensekutukan Allah. Dalam apa? Dalam zatnya, pada perbuatannya, pada sifat-sifatnya, pada namanya, dan dengan ibadah kita. Tidak boleh mensekutukan Allah pada ibadah kita. Makatan Bapak Ibu sekalian, mungkin saged napa dipun pendet manfaatipun wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Nur Ihsan Sugiantoro yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini, dan mari kita akhiri pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.